Oke guys, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Jadi kali ini aku mau membahas partai dari Hernandez versus Garry Kasparov ya. Jadi sebelum ke partainya, alangkah baiknya di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan video-video dari aku selanjutnya. Oke, langsung aja ke partainya. Jadi di sini Hernandez memegang buah putih dan Kasparov memegang buah hitam. Ya, langsung aja. C4, G6, kuda C3. Ya, ini Hernandez memainkan game salah satu variasi dari English attack ya. Lalu Kasparov gajah G7, D4, C5, D5, kuda F6, E4. Tentunya hitam melangkah D6. Karena jika hitam tidak melangkah D6, maka pion putih akan melangkah ke E5. Dan itu cukup menekan untuk hitam. Jadi hitam di sini wajib melangkahkan langkah D6. Selanjutnya gajah D3, hitam rokade F4. Di sini putih melakukan gebrakan ya. Hernandez melakukan gebrakan melalui langkah F4. Sebetulnya pion di F itu sangat rawan ya untuk dibuka, karena petak F2 itu termasuk salah satu titik rawan dalam permainan catur untuk buah putih. Tetapi mungkin menurut saya putih melihat posisi hitam yang tertutup seperti ini, jadi dia berani untuk menggebrak dengan pion F4. Selanjutnya putih melangkahkan A6. Maksud saya hitam melangkah A6. Di sini maksud langkah hitam yaitu untuk mempengaruhi atau melakukan penyerangan di sayap menteri. Karena memang ide serangan hitam untuk posisi seperti ini adalah berada di sayap menteri, dan ide serangan untuk putih berada di sayap raja. Jadi dalam variasi seperti ini hitam dan putih dulu-duluan gitu ya, kalau bahasa kitanya itu dulu-duluan, siapa yang cepat menyerang dengan ide serangan masing-masing, dengan blok serangan putih di sayap raja dan blok serangan hitam di sayap menteri. Lalu putih menjalankan kuda E2, hitam B5. Nah, langkah yang paling penting untuk hitam yaitu untuk lebih leluasa menguasai sayap menterinya dengan cara melakukan langkah B5. B5 itu adalah kunci dari ide serangan hitam ya. Ketika kita sudah bisa melakukan langkah B5, maka hitam akan mudah ya menguasai sayap menteri, akan mudah melakukan berbagai variasi. Jadi seperti itu kuncinya. Lalu putih memakan pion B5, pion A memakan B5, kuda memakan pion B5. Nah, di posisi seperti ini memang ya hitam itu tertinggal atau bisa disebut kalah pion ya. Tetapi di sini membuka jalan atau membuka serangan untuk hitam untuk lebih leluasa menyerang di sayap menteri dan menguasai sayap menteri. Selanjutnya hitam melangkahkan gajah A6, putih kuda C3 ya. Lalu hitam gebrak dengan pion C4, melangkahkan pion C4. Gajah hitam mundur. Lalu hitam memakan kuda di B5 dan dimakan oleh kuda. Lalu hitam melakukan skak. Di sini sudah terlihat hitam sudah
mengosongkan atau membuat serangan di sayap menteri ya dengan leluasa. Lalu putih mundur ke kuda C3 ya, menutup skak tersebut. Lalu kuda hitam mundur ke D7 karena memang seperti yang saya katakan tadi, di posisi seperti ini titik serang ada di sayap menteri untuk hitam ya. Menteri F3 bertujuan untuk menjaga kuda ya dari serangan gajah dan menteri hitam. Selanjutnya hitam menambah tekanan dengan menjalankan kuda A6. Selanjutnya putih di sini akhirnya melakukan rokade pendek. Hitam tentunya meskipun putih sudah rokade pendek, tetap titik serang hitam berada di sayap menteri untuk posisi seperti ini. Karena jika memaksa menyerang di sayap raja, itu akan kalah ya. Lalu menteri membela gajah dengan mundur ke E2 ya. Selanjutnya kuda C5, hitam menambah tekanan lagi di sayap menterinya. Lalu gajah mengancam kuda di C5. Gajah melangkah ke E3 ya. Selanjutnya tentunya hitam di sini akan memposisikan kudanya seenak mungkin dengan melangkahkan langkah kuda D3. Selanjutnya dimakan oleh gajah putih dan dimakan kembali oleh kuda sehingga posisi kuda tetap seperti itu. Di sini putih mendobrak dengan langkah E5 ya. Seharusnya di sini jika putih melangkah F4 tadi di awal ya, mungkin dia akan melakukan dobrakan-dobrakan yang mengejutkan gitu untuk hitam. Tetapi di sini putih telat melakukan dobrakan karena dia terlalu fokus meladeni hitam di sayap menteri. Seharusnya putih dia melakukan serangan saja di sayap raja, tidak usah terlalu meladeni hitam di sayap menteri. Bertahan cukup sedikit saja, perbanyak menyerang. Seharusnya seperti itu ya untuk putih. Selanjutnya dimakan oleh hitam, dimakan oleh putih, dimakan oleh gajah. Di sini titik serang hitam atau tujuan serangan hitam sudah sangat enak ya menurut saya, karena terlihat di sini jika akan menyerang di sayap menteri itu sudah enak, dan jika ingin menyerang di sayap raja sudah ada gajah yang mengarah ke sayap raja ya. Jadi hitam sampai di sini menurut saya sudah menguasai pertandingan ya Kasparov ini. Selanjutnya dia mengancam benteng, bentengnya bergeser ke B8 dengan tujuan sekalian mengancam pion di B2. Selanjutnya menteri maju ke F3 dengan tujuan menyerang petak F7 putih, menyerang petak F7 hitam. Selanjutnya tentu saja hitam memajukan pion yang berada di F ke F5 ya. Lalu putih menggebraknya dengan G4. Ya, ini sebetulnya langkah nekat ya. Karena sepertinya langkah ini akan dibiarkan oleh hitam ya. Hitam akan fokus melakukan serangan ke sayap raja melalui sayap menteri terlebih dahulu tentunya. Kita lihat aja langkah selanjutnya untuk hitam. Ya, benar saja hitam memakan pion di B2 dan membiarkan gebrakan dari putih. Karena jika hitam meladeni gebrakan putih tersebut, maka hitam akan terbawa arus permainan putih. Selanjutnya putih memakan pion di F5 dan di sini menteri hitam tentu saja memakan kuda gratis yang berada di C3 karena itu merupakan suatu keunggulan ya. Selanjutnya hitam memakan pion, putih memakan pion, hitam melakukan skak. Di sini putih menyerah ya. Mengapa putih di sini menyerah? Karena memang posisinya sudah tidak memungkinkan ya, sudah kalah permainan seperti ini. Jika
skaknya ditutup menggunakan gajah seperti ini, seandainya seperti ini pun hitam tentunya masih bisa melangkah ke sini ya, karena dia mempunyai titik serang di petak H2 yang dikawal oleh benteng dan gajah. Masih banyak varian-varian yang masih dimainkan oleh hitam ya. Ini sudah tentu mati ya, kalau nggak mati pun dia terkena menteri gitu. Jika dibiarkan seperti ini pun, jika sudah langkah skak seperti ini memang tidak bisa dibiarkan ya, memang sudah harus menyerah karena kalah. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Kalau ada diskusi jangan lupa di komentar, jangan lupa di subscribe. Bye bye.